Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awalan hayya bina nashkurullaha azza wa jalla allati qad ata'na jami'an nikmatan katsiratan wa hidayatan hatta nastati' an najtami' fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Thaniyan nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah praktek ibadah. Yang saya banggakan teman-teman sekalian yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, jika kita mengamati kejadian-kejadian akhir-akhir ini terjadi, yang seperti dicontohkan, ada seorang ustadz yang sedang berceramah di suatu tempat, tapi ustadz tersebut dihentikan dan dipaksa berhenti oleh masyarakat setempat dengan dalih bahwa apa yang diajarkan oleh ustadz tersebut tidak sepemahaman masyarakat setempat. Padahal jika ditelisik atau diteliti lebih dalam, masalah utama yang melatar belakangi penghentian kajian tersebut karena masyarakat setempat merasa ustadz tersebut tidak sepaham atau sealiran oleh masyarakat tersebut. Teman-teman sekalian, hanya karena perbedaan pandangan, hanya karena perbedaan menganut ormas, kita semua akhirnya melakukan perilaku yang tidak sepantasnya kita sebagai umat muslim lakukan, yaitu dengan cara memberhentikan dakwah yang dilakukan. Padahal teman-teman sekalian, kajian dakwah, kajian yang disampaikan oleh ustadz tersebut sama sekali tidak menyinggung pemahaman dari ormas lain atau pemahaman dari kepercayaan yang lain. Namun kenapa teman-teman sekalian? Hanya karena perbedaan cara pandang, hanya karena perbedaan ormas, kita sampai melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya kita lakukan. Padahal hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita semua mengajarkan bagaimana cara kita menghargai antar umat beragama, antar kepercayaan yang lain. Pada waktu itu Rasulullah zaman berada di masyarakat Mekah maupun masyarakat Madinah, yang mana masyarakat tersebut tidak sepenuhnya menganut agama Islam. Bahkan banyak yang menganut kepercayaan lain seperti agama Kristen, Majusi, percaya kepada api, Yahudi, maupun yang masih menganut kepercayaan kafir Quraisy menyembah berhala. Tapi apakah sifat contoh perilaku yang diajarkan Rasulullah menghakimi atau memaksa semua masyarakat untuk menganut dan masuk Islam? Tidak demikian, bukan yang kita ketahui bersama. Malah Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk saling menghargai, untuk saling mentoleransi apapun yang menjadi kepercayaan orang lain. Namun apa yang kita lakukan? Sama-sama beragama Islam, sama-sama menganut agama yang sama, sama-sama berkiblat kepada Rasulullah, hanya karena berbeda paham, hanya karena berbeda ormas, kita saling menjatuhkan, kita saling mencemari, kita saling menghakimi, bahkan kita saling menjatuhkan atau menyebar keburukan. Itu perilaku-perilaku yang sangat dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak mau umatnya sendiri terpecah belah. Rasulullah mengajarkan, bahkan Rasulullah
pernah berfirman bahwa perbedaan di antara umatku adalah kerahmatan, yang mana didasari rasa toleransi, rasa saling menghargai. Itulah mengapa teman-teman, akhir-akhir ini muncul kata moderasi beragama atau paham moderasi beragama. Teman-teman sekalian, moderasi beragama bukan mencampur adukan agama, bukan saling kita menganut semua agama atau semua kepercayaan. Moderasi beragama adalah cara kita untuk saling menghargai, cara kita mempunyai rem atau cara kita untuk membatasi diri kita agar tidak ikut campur permasalahan agama lain, tidak ikut-ikutan untuk memberikan perlakuan kepada agama lain. Moderasi beragama adalah kita sebagai umat beragama tidak melakukan ekstremisme, radikalisme, tidak melakukan sesuatu perbuatan yang mana akan berakibat buruk terhadap agama orang lain, terhadap kepercayaan orang lain, atau terhadap ormas orang lain. Kita saling hidup berdampingan dan saling hidup berdamai. Yang mana Rasulullah SAW ketika melakukan atau ketika berdakwah juga mengajarkan hal yang sama. Malah Rasulullah dalam piagam Madinah mengajarkan, Rasulullah menyuruh masyarakat yang bukan dari golongan Islam atau bukan menganut agama Islam, Rasulullah bahkan menjaga mereka, melindungi harta mereka. Itu adalah contoh yang agung dan bijaksana di tengah-tengah moderasi, di tengah-tengah banyaknya isu-isu sekarang. Teman-teman sekalian, alangkah baiknya kita kembali kepada tauladan kita yang utama, yaitu Rasulullah SAW, yang Rasulullah contohkan bagaimana bersikap, bagaimana berperilaku di tengah-tengah keberagaman. Itu juga menjawab tantangan kita semua di era digital, di era media sosial, yang mana kita dipaparkan, kita disuapkan informasi-informasi yang banyak sekali dari berbagai bangsa, dari berbagai agama, dari berbagai budaya. Nah, dengan adanya kita memiliki moderasi beragama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, harapannya kita memiliki rasa, memiliki pola pikir yang tidak melabeli atau tidak menghakimi suatu paham, suatu agama yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Sebagai umat Islam yang berakhlak karimah, hendaknya kita menauladani atau menerapkan sifat-sifat yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hal menyikapi keberagaman ini. Di Indonesia sendiri, Indonesia merupakan negara besar, negara heterogen yang terdiri dari berbagai banyaknya suku, bangsa, budaya, etnik, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Sehingga kita wajib fardu ain, malah bisa dikatakan, untuk memiliki sifat toleransi antar umat beragama, antar budaya, yang mana tujuannya hanya satu, untuk memberikan lingkungan yang damai, sejahtera, aman, tanpa adanya saling bermusuhan, tanpa adanya saling menjatuhkan. Teman-teman sekalian, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, hendaklah kita ikut membersamai, hendaklah kita ikut memberikan contoh terbaik, sebagaimana kita harus mencontohkan. Sebagai pendakwah, kita harus memberikan contoh yang terbaik. Bagaimana seorang muslim, seorang muslimah bersikap di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah media sosial. Hendaknya kita mempunyai rem, hendaknya kita mempunyai batasan untuk tidak ikut campur, untuk tidak terlalu mengomentari kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang dilakukan oleh paham yang lain. Contohnya, seperti kasus yang dimention di awal, yang mana ustadz yang berbeda paham dengan kita sebagai masyarakat malah justru menghentikan kajian tersebut. Hendaknya apa yang bisa kita lakukan selaku generasi
mudah. Hendaknya apa yang bisa kita lakukan terhadap kejadian tersebut? Hadirin sekalian, hendaknya kita sebagai generasi muda memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana tata cara kita menghormati, bagaimana cara kita untuk saling menghargai perbedaan. Dan sekalian, adanya digitalisasi, adanya media sosial itu bisa jadi ajang kita untuk saling bertukar kebaikan, untuk saling berdakwah menyuarakan bagaimana seharusnya seorang muslim atau muslimah bersikap di era sekarang ini. Dengan cara apa? Dengan cara meneladani sikap-sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan, dalam mencontohkan bagaimana sih seorang muslim itu harus bersikap di tengah-tengah perbedaan. Harapannya teman-teman, semoga kita semua diberikan kebahagiaan, diberikan rasa aman, dan dijauhkan dari perilaku-perilaku yang mana perilaku tersebut dapat menghasilkan perpecahan, dapat menghasilkan permasalahan-permasalahan yang serius di tengah-tengah kita semua. Mungkin itu sekiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya saya mohon maaf karena kekurangan itu datangnya dari saya dan kelebihan itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.